Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita horor yang pernah dialami oleh salah satu narasumber aku yang bernama Pak Samsudin. Bagaimana keseruan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan tentang kejadian horor yang pernah dialami oleh Pak Samsudin. Jadi beliau ini berprofesi sebagai pemandi jenazah. Jadi waktu itu di tahun 2022 beliau pernah memandikan salah satu jenazah dari salah seorang tetangganya yang memang ada sesuatu yang aneh waktu itu. Dan bagaimana cerita itu, aku akan mengupasnya sampai tuntas. Jadi kali ini narasumber aku bernama Pak Samsudin. Beliau berprofesi sebagai pemandi jenazah. Jadi udah tahu ya kalian pemandi jenazah itu apa? Jadi memang beliau ini berprofesi sebagai pemandi jenazah di kampungnya. Nah, Pak Samsudin ini udah terbiasa ya selalu dipanggil oleh beberapa tetangganya yang memang membutuhkan jasa beliau untuk memandikan jenazah atau tetangganya yang baru meninggal atau memang ada salah satu jenazah yang memang korban kecelakaan atau bagaimana gitu. Jadi jasa Pak Samsudin itu selalu dipakai saat itu juga. Nah, pada tahun 2022 Pak Samsudin ini pernah mengalami salah satu kejadian horor di mana dia pernah memandikan jenazah seseorang yang pernah melakukan pesugihan. Bagaimana cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai habis, oke? Jangan di skip. Jadi awal mulanya Pak Samsudin ini waktu itu di pagi hari dia mencoba untuk berangkat ke ladangnya atau sawahnya gitu. Terus tiba-tiba ada tetangganya yang berlari kepada Pak Samsudin waktu itu. Beliau kaget. Nah, kenapa kalian kok buru-buru sekali mencari aku? Ada apa? Kaget dong bertanya. Akhirnya tetangga itu bilang, Pak Samsudin, tolong aku, tolong. Ini ada rekan dari tetanggamu, jauh sih Pak, ada di ujung sana rumahnya. Itu udah keliling mencari kuburan atau makam untuk dirinya sendiri itu, tetapi tidak menemukan. Jadi tidak ada lahan yang kosong waktu itu. Akhirnya dia itu dibawa kemari dan ingin dimakamkan atau dikebumikan di kampung ini. Entah ya kenapa kok bisa ya, karena memang kalau di daerah sini itu ya hanya penduduk itu saja yang boleh dimakamkan di sana. Entah atau dia itu atau pihak keluarga itu bisa membeli tanah tersebut, akhirnya bisa ya dikebumikan di desa milik saudaranya. Nah, Pak Samsudin ini kaget loh, siapa yang meninggal kok nggak ada itu siaran atau biasanya kan ada tuh informasi di masjid ya, tetapi itu di waktu itu tuh nggak ada informasi sama sekali di masjid. Akhirnya Pak Samsudin bergegas mengambil sarung waktu itu, terus berangkat ke rumah salah satu tetangganya tersebut. Sesampainya Pak Samsudin di rumah tetangganya tersebut, kemudian Pak Samsudin bertanya ke namanya Wawan ya, tetangganya itu namanya Wawan. Wan, kok tiba-tiba sekali ada kabar seperti ini? Siapa ini sebenarnya yang meninggal dunia? Pak Samsudin bertanya seperti itu.
Terus si Wawan berkata, begini Pak, sebelumnya aku ingin berbicara denganmu, kita aja gitu, jangan ada orang lain yang mendengarkan karena ini juga udah aib, itu katanya. Nah, kemudian si si Pak Samsudin ini mau berbicara dengan Wawan. Jadi mereka itu langsung masuk ke dalam kamar ya, ke dalam kamar waktu itu karena memang Wawan ini tidak ingin sekali ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya saudaranya ini gitu. Nah, si Wawan mengajak Pak Samsudin untuk berbincang waktu itu. Ternyata Wawan dengan singkat menceritakan, Pak, sebenarnya ini sudah kelima tempat dan terakhir ini adalah rumah aku, saudaranya terakhir ini aku. Dia adalah kakak pertama aku, Pak, dan saya itu adalah adiknya. Nah, kakak aku ini sudah dikebumikan di 5 tempat, tetapi tidak berhasil. Kaget Pak Samsudin. Hah? Ada kasus seperti ini? Kenapa? Gitu. Apa sebenarnya salah jenazah waktu masih hidup? Terus apa sebenarnya tanggungan yang masih belum dia bayarkan waktu itu? Cepat-cepat gitu. Pak Samsudin kan orangnya tegas ya, satset gitu. Cepat-cepat, kamu hubungin keluarga besarmu, terus bilang, tanya-tanya siapa sebenarnya yang masih mempunyai hutang atau masih ada mufakat yang masih belum selesai itu kan. Akhirnya Pak Samsudin waktu itu bertanya ke Mas Wawan, adalah beberapa pertanyaan yang harus dijawab karena memang untuk meringkan jenazah ketika ingin dimakamkan. Nah, waktu itu Wawan bilang, gini-gini Pak, sebentar, jangan kaget dulu, jangan bingung dulu. Kita sebagai keluarga sudah melengkapi semua hutang piutangnya. Tetapi ada salah satu hutang yang memang masih menjadi misteri bagi kita. Pak Samsudin langsung kaget, apa? Nggak ada namanya hutang misteri, itu nggak ada. Jadi kamu itu harus sejelas-jelasnya, kasihan ini mayat ini udah dari tadi ini, kasihan ini harus segera dikebumikan. Nah, Pak Samsudin itu udah ngotot seperti itu. Terus si Wawan si adiknya ini bilang, begini Pak, sebenarnya kakak aku ini salah satu orang yang pernah mendalami pesugihan. Kaget loh Pak Samsudin waktu itu langsung diem. Wah, dia itu udah mikir, waduh kayaknya ini ada berbau-bau tumbal gitu kan. Tumbalnya pasti nyawa. Wah, gimana mau membayar hutang nyawa kayak gitu kan. Akhirnya Pak Samsudin tenang. Dia memilih untuk mendengarkan cerita Wawan dari awal sampai akhir. Ini gimana ini? Biar mendapatkan solusi, begitu katanya. Nah, si Wawan ini juga gugup, bingung karena udah kelima tempat di rumah kakak-kakaknya ini sampai yang terakhir itu adalah si Wawan, tetapi tidak menemukan tempat yang bisa memakamkan jenazah sang kakak tersebut. Akhirnya saudara-saudaranya ini yang ada di situ udah datang di rumah Wawan ini tadi, berharap bahwa di rumah Wawan lah, bukan di rumah Wawan sih, di kuburan tempat Wawan tinggal inilah sang kakak bisa dikebumikan karena mau mencari tempat di mana lagi, sudah 5 tempat, 5 makam ya, 5 makam umum, dan mereka itu sudah bersedia untuk membayar waktu itu, membayar seapa sih namanya, sekotak tanah itu untuk jenazah sang kakak ini, tetap tidak ada yang bisa. Adapun tanah yang sudah digali itu longsor lagi, ada batu lagi, sampai ada air lagi, terus digali lagi, ada aja alasan sampai membuat jenazah tersebut itu tidak bisa dikebumikan di sana. Nah, akhirnya Pak Samsudin ini mencoba untuk mendengarkan cerita si Wawan. Barangkali menemukan solusi atau celah yang memang menjadi alasan kenapa jenazah
jenazah sang kakak ini susah sekali untuk dikebumikan. Nah, waktu itu Wawan menceritakan sesuatu. Wawan saat itu menceritakan sesuatu yang sangat aneh sekali dan juga membuat istighfar Pak Samsudin berkali-kali waktu itu. Jadi sang kakak ini dulu adalah seorang pengusaha lagi ya, karena memang ya meskipun pelaku pesugihan itu nggak hanya pengusaha, karena sekarang ini memang jatuhnya itu narasumbernya itu memang salah satu pengusaha. Nah, sang kakak ini merintis suatu usaha yang memang apa ya, sangat menjanjikan sekali. Jadi beliau itu jualan emas, jualan perhiasan, dan tokonya itu ada di dalam pasar. Nah, persaingannya itu sangat gaib banget, gaibnya itu lebih berasa di dalam pasar, katanya sang kakak itu seperti itu. Nah, pernah Wawan itu berkata bahwa, "Kak, janganlah kamu pakai-pakai kayak ginian, entah nanti tokomu sepi, entah itu tokomu nanti bakalan gak rame lagi, toh nanti juga bakalan ada yang beli." Nah, sang kakak ini masih ngeyel untuk menggunakan jasa-jasa gaib ya, atau perantara gaib seperti pesugihan tersebut. Sebelum pesugihan itu sang kakak ini juga mendalami ilmu pengasihan gitu, katanya untuk perlindungan diri. Nah, adik-adiknya ini juga udah ngasih ngasih apa ya, nasehat untuk jangan terlalu terjun ke dalam kayak gituan, itu boleh dipakai tetapi untuk perlindungan diri dan dari serangan-serangan gaib dari luar gitu kan, karena memang persaingan di pasar itu sangat amat besar sekali. Ya mungkin bagi orang awam gitu nggak akan tahu ya. Namun bagi pelaku yang udah menjalankan bisnis di dalam pasar, itu ngeri sekali. Bahkan itu perang santet itu juga ada loh. Meskipun apa namanya, apa ya, salah satu toko mereka itu berhadapan, itu juga udah persaingan usahanya itu lebih ke arah sana. Nah, sang kakak ini juga takut kan ya sebenarnya di awal itu. Ini gimana ya, udah terjun ke dalam dunia seperti itu, nanti pasti adalah salah satu tanggungan yang harus dia bayar di kemudian hari. Dan akhirnya ya itu tadi, setelah terjun ternyata sang kakak ini semakin gila dengan yang dia lakukan. Nah, sebelumnya itu ilmu yang dia dalami adalah ilmu pengasihan. Jadi memang ilmu yang ditujukan untuk pengasihan lah ya, pengasihan. Dan waktu itu entah mengapa di suatu hari itu tiba-tiba itu tokonya itu sepi dan kakaknya ini jatuh sakit. Jatuh sakit itu sangat lama sekali, sekitar 3 sampai 4 bulanan lah itu jatuh sakit. Nah, gak ngerti kenapa sang kakak ini selalu bermimpi tentang salah satu apa sih namanya, penjaga toko emas juga di seberangnya. Itu di mimpinya itu seperti sang kakak ini dililit ular dan kemudian telanjang. Nah, kalau di orang Jawa nih, kalau misal mimpi telanjang itu pasti kan jelek ya. Nggak ada bagus-bagusnya kalau mimpi telanjang, katanya itu isyarat bagi si pemimpi itu sendiri bahwa akan mengalami sesuatu yang naas atau apa ya, seperti kayak bakalan ketimpa apes gitu. Nah, si sang kakak ini karena udah mimpi seperti itu berkali-kali, akhirnya waktu itu mengajak Wawan ke salah satu rumah dukun terkenal tuh. Dukun terkenal. Akhirnya Simbah dukun ini bilang,
kamu harus bawa ini nanti ke tokomu agar persaingan usahamu itu juga lancar di sana gitu. Ternyata bener, selama 3 bulan berjalan itu udah nggak kakaknya itu udah nggak mengalami sakit. Dan waktu itu apa ya, kayak hal-hal aneh itu memang terjadi waktu itu. Tokonya itu kemudian laris lagi, terus rame lagi. Lah, si si orang yang dimimpi oleh kakaknya ini tiba-tiba jatuh sakit dan tokonya itu sampai tutup gitu ya, nggak tahu lagi ya bagaimana, karena Wawan waktu itu nggak menanyakan sedetail mungkin cerita dari mereka berdua, nggak tahu ceritanya itu bagaimana, tapi tahu-tahu aja setelah kakaknya sehat, tukunya kembali lagi, tuku si itu pesaingnya itu tiba-tiba tutup dan orangnya itu nggak jualan sampai setelah itu tuh nggak jualan lagi gitu, ya udah tutup permanen gitu. Udah akhirnya dikira Wawan itu udah nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, ya semuanya itu normal ya. Tetapi ada suatu ketika yang membuat Wawan Wawan dengan kakak-kakaknya itu aneh dengan tingkah laku kakak pertamanya ini. Kok jadi begini gitu, tiap ke rumah itu kok sering nggak pakai baju dan pakai celana pendek gitu kan. Ini ngapain ini kakak kayak posturnya itu udah kayak orang gila. Nah, Wawan itu curiga waktu itu, kenapa kok sang kakak jadi berubah seperti ini, dan ternyata ada sesuatu di balik semua itu. Ternyata di balik itu semua sang kakak sedang mendalami sebuah ilmu kotor. Sebuah ilmu yang bakalan menjadi apa ya? Apa ya? Aku sendiri juga bingung ya kalau tentang pesugihan nih, karena memang tumbalnya itu adalah keluarganya sendiri sampai adik-adik, anak-anak dari adiknya itu juga menjadi korban. Serem kan? Nah, waktu itu tiba-tiba ketika di pagi hari, Wawan ini melihat kakaknya itu pulang dari pasar ya, dari tempat tukunya itu, tuku perhiasannya itu. Jam berapa ya? Jam 5 pagi kalau nggak salah. Karena memang hari masih terlalu petang waktu itu. Nah, kemudian sang kakak ini ternyata dari pasar ke rumahnya itu jalan kaki, dan itu bertelanjang dada dan memakai pakaian yang sungguh aneh sekali dan nggak masuk akal gitu loh. Karena orang normal tidak akan melakukan seperti itu. Jadi sang kakak ini memakai celana pendek dan nggak bertelanjang nggak dada, cuma yang dipakai itu cuma celana pendek itu tadi. Akhirnya Wawan ini menanyakan ke kakaknya, karena memang waktu itu memang tinggal satu rumah ya, rumahnya itu besar banget, rumah ayah ibunya itu, almarhum ayah ibunya itu besar banget, dan itu ditinggali oleh 4 keluarga waktu itu, karena apa ya, ada 2 kakaknya itu masih belum menikah. Nah, yang menikah ini ya kakaknya ini yang sudah meninggal itu. Nah, si Wawan ini bertanya bertanya kepada si kakak, "Kak, ini kenapa kok kamu pakai pakaian seperti itu? Apalagi di pagi hari." Si kakak itu nggak menjawab dan melihat Wawan itu dengan tatapan yang aneh gitu. Terus si kakak itu tiba-tiba tertawa, tertawa terbahak-bahak. Si Wawan kaget dong, loh ini kakak ngapain? Kenapa kok kayak gini gitu. Akhirnya ya udahlah dibiarkan, waktu itu kakaknya masuk ke dalam kamar tanpa mandi, tanpa melakukan apapun, dan kemudian tidur. Nah, setelah itu bangun jam 3 sore, dan kemudian itu kakaknya pergi lagi dengan pakaian yang seperti itu.
Nah, si Wawan ini curiga dengan dua kakaknya yang ada di rumah itu juga curiga. Ini kakak kenapa kok seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya eh, mereka menelusuri sesuatu yang memang dirasa udah nggak apa ya, nggak normal. Sebagai manusia juga nggak normal waktu itu. Dan Wawan itu membuntuti sang kakak ke tokonya. Nah, di tokonya itu ternyata sang kakak itu melakukan ritual yang cukup aneh sekali, di mana ada apa ya, semacam kayu gitu. Ada semacam kayu yang diukir seperti sosok manusia. Kemudian di bawahnya itu ada salah satu sajen yang memang apa ya, salah satu sajen yang memang menjadi pelengkap dari semua itu. Dan enggak tahu kenapa Wawan itu mengira bahwa memang apa ya, sebagai ilmu pengasihannya waktu itu mungkin itu adalah salah satu benda yang memang dipakai untuk pengasihan atau penglaris ya, penglaris tukunya kakak, tuku emas sang kakak. Ya udahlah ya, akhirnya Wawan itu merasa ya nggak ada yang aneh, cuma yang aneh juga itu aja gitu. Akhirnya pulang dan dia bercerita ke dua kakaknya ini. Nah, si dua kakaknya ini juga bertanya, loh, kok ada benda seperti itu di toko kakak? Memang kamu nggak tanya dulu sih ke kakak, nggak bertemu sama kakak? Kakak nggak ada di sana. Aku juga mencari-cari nggak ada beliau, entah kemana, katanya gitu. Akhirnya ya udah deh, misal kakak pulang nanti kita buntuti lagi ke tempat itu, ke toko kakak, apa yang sebenarnya kakak lakukan saat itu. Dan kemudian keesokan harinya mereka benar-benar membuntuti sang kakak untuk waktu berangkat ke toko emasnya. Nah, ternyata saat sebelum berangkat, sang kakak ini pergi ke salah satu yang memang tempat keramat ya, yang nggak jauh dari lokasi pasar tersebut. Ada salah satu beringin tua yang memang dikeramatkan, ada punden lah di situ itu. Nah, kemudian sang kakak ini ternyata bertapa di sana selama 30 menit. Dan kemudian ada salah satu ritual yang memang dia lakukan waktu itu. Ngeri ya, ternyata di kehidupan nyata ada seperti ini loh. Ada orang yang melakukan ritual-ritual semacam ini. Dan kemudian Wakwan itu bercerita bahwa di pohon tersebut itu dia bertapa, kakaknya itu bertapa selama 30 menit dan melakukan semacam ritual aneh waktu itu. Dan apa ya, ritualnya itu semacam ritual yang menurutnya itu menyimpang dari semuanya. Oke, lanjut setelah itu Wawan nggak berani ya untuk meneruskan perjalanannya. Jadi dia itu ingin menemui sang kakak di toko aja deh, langsung aja deh tanya ke sang kakak emang lagi ngapain waktu itu di Beringin itu. Nah, setelah menunggu sekian lama, sang kakak ini kemudian kembali di toko. Dia itu dengan pakaian yang aneh itu ternyata sama orang-orang pasar ini udah diginiin. Ini orang kok aneh banget sih, setelah melakukan tirakat apalah gitu katanya, yang ikut sama orang sakti katanya gitu. Si kakak ini memang melakukan transaksi jual beli dengan pakaian terbuka seperti itu, hanya memakai celana pendek. Si Wawan juga terkejut loh, ini kakak beneran melayani customer seperti ini dengan apa namanya, pakaian seperti itu. Tapi customer itu anehnya itu waktu membeli itu tidak merasa khawatir atau curiga kepada sang kakak, malah justru saat toko emasnya itu buka, banyak
yang berdatangan, meskipun nggak membeli, ada sih beberapa yang beli, tetapi ada juga yang beberapa hanya tanya-tanya tentang seputar harga emas saat itu. Nah, kemudian waktu jam istirahat ya Wawan ini mendekati sang kakak, terus bertanya, "Kak, sebenarnya kayu yang ada di dalam itu untuk apa sih? Kok bentuknya aneh gitu." Nah, si si kakak ini hanya tertawa waktu itu. "Udah, kamu nggak usah ikut-ikut campur, ini urusanku," gitu katanya. Terus karena Wawan ini greget ya, kepingin banget apa namanya, udahlah aku kepingin tahu kamu itu ngapain di sini gitu kan. Akhirnya dia langsung memaksa sang kakak itu untuk menjawab pertanyaannya. "Aku tahu kamu itu melakukan hal aneh. Pasti kamu melakukan pesugihan kan agar kamu itu bisa laris di sini." Si kakak itu bilang, langsung menjawab waktu itu. "Memang kalau aku melakukan pesugihan, apa urusanmu itu kan?" Gitu katanya. Terus Wawan itu, "Kak, ingat kalau apa pesugihan seperti ini itu bakalan ada efeknya nanti ke kamu. Nanti kalau sampai keluargamu celaka itu bagaimana?" Si Wawan itu udah memperingatkan, udah ngasih nasihat kepada sang kakak, tetapi kakaknya itu tidak mau mendengarkan. Jadi udahlah acuh gitu ya. Akhirnya ya udah Wawan pulang dan menceritakan kepada kedua kakaknya ini yang ada di rumah. Si kakak ini langsung bilang, "Aduh, ini gimana ya kalau memang si abang-abang ini melakukan sesuatu yang udah di luar kendali mereka, ya mereka itu hanya bisa berdoa agar nggak ketimpa sial karena kelakuan si kakak ini." Nah, kemudian beberapa bulan setelah interogasi itu udah tentang kenyataan sang kakak melakukan pesugihan, tiba-tiba anak dari abangnya yang dimana ya, ada salah satu abang yang nggak tahu adiknya si abang ini yang jual emas itu, kakaknya si Wawan yang nomor 2 itu tiba-tiba jatuh sakit. Nah, si abang ini nggak tahu kalau si ini kakaknya yang nomor 1 ini melakukan pesugihan. Nah, akhirnya si Wawan ini telepon sama kakaknya yang ada di luar kota ini gimana ini anakku apa namanya jatuh sakit. Kalian boleh kok menjenguk ke sini karena memang keadaannya itu udah kritis banget. Ya udahlah ya, akhirnya apa Wawan waktu itu mewakili mereka datang ke luar kota untuk menjenguk saudaranya ini. Nah, waktu dijenguk memang kondisinya itu sangat parah sekali. Udah mereka itu nggak mikir aneh-aneh ya atau ada apa sih hubungannya dengan seperti itu karena memang udah kodratullah si anak abangnya itu dikasih sakit. Nah, sakitnya itu aneh. Jadi tiap malam itu dia itu selalu mengigau kayak takut, takut, ayah takut gitu kan. Akhirnya waktu ditanyakan ke orang pintar itu juga orang pintarnya itu enggak memberi apa ya, kayak semacam pandangan kalau memang anak si abang ini itu sedang digoda oleh setan atau sedang diusik oleh setan gitu kan. Akhirnya ya udah ditanyakan ini, akhirnya mengambil jalan medis. Waktu itu jalan medis dilakukan dan kemudian kritis dan akhirnya tak lama setelah itu meninggal dunia. Dan saat meninggal dunia Wawan waktu itu ada di sana, belum pulangnya duka menyelimuti keluarga mereka. Dan kemudian selang beberapa waktu Wawan izin kembali untuk melanjutkan perjuangan hidup di sana. Nah, anehnya si kakak-kakak ini itu tidak ada yang mau ke sana. Maksudnya dua kakaknya ini juga tidak mau apa ya, kayak menjenguk
si saudara ini sampai apa ya, hari hari meninggal, apa sih namanya itu, pitung dinoan gitu ya kata orang Jawa itu. Sampai 7 hari setelah kematian dari saudaranya itu, kakak-kakaknya ini tidak ada yang mau ke sana. Nah, si abang yang ada di luar kota ini juga kaget dong, lah ini kenapa kok adik-adikku sama abangku yang satu ini tidak mau menjenguk, kenapa? Apakah kita itu sedang bertengkar atau kayak gimana? Nah, karena ada keanehan setelah 40 hari atau 100 hari kayak gitu itu, si abang ini bertanya bertanya kepada adik adik ketiga keempatnya ini, sama abangnya yang nomor satu ini yang jualan emas itu. Dia itu tanya, kenapa kok kalian itu nggak datang, kalian itu kok nggak merasa kehilangan sekali, padahal anakku itu baru saja nggak ada gitu kan. Si kakak ini malah ketawa, si abangnya ini malah ketawa ketawa, malah nggak apa namanya, nggak berdosa gitu kan. Nah, si abang Wawan ini yang kakaknya yang nomor 2 ini juga terkejut loh, ini kenapa kok orang ini kayak orang gila gitu kan. Lah kan orang normal kalau diajak ngomong-ngomongan terus ketawa itu kan kayak orang gila. Nah, terus itu ya udahlah tanya kan ke Wawan waktu itu. Ini kakak kenapa kok kayak gini? Apalagi udah ngelihat penampilannya itu kayak bukan orang normal. Akhirnya si Wawan itu bercerita bahwa abangnya ini setelah mengikuti ajaran nggak tahu apa ya itu, terus dia itu bertapa di sebuah ringin itu, kemudian jadi kayak gini. Tapi kata orang-orang di pasar sih, apa, abang ini melakukan pesugihan gitu katanya. Kaget dong abangnya ini. Terus dia itu tanya ke adik-adiknya yang nomor nomor 3 sama nomor 4 ini, tanya, kenapa kok kamu nggak datang, kenapa? Gini kak, aku diancam sama abang, kalau kamu ke sana kamu bakalan mati setelah setelah pulang dari sana. Udah kaget dong. Loh, kok kakak seperti ini gitu tuh. Ke adiknya sendiri kok seperti itu gitu. Katanya itu jin yang udah menemaninya itu bakal melahap nyawanya gitu. Waduh, udah omongannya itu udah ke arah sana gitu kan. Akhirnya Wawan juga udah menceritakan bahwa di sini itu keadaannya seperti ini kak, kakak, abang udah kayak gini tuh, terus kita nggak harus bagaimana gitu. Ya udahlah, gini aja, kalian keluar dari rumah ini, tinggal di rumah yang berbeda, jangan satu rumah dengan kakak, agar apa, agar hidup kalian itu tenang. Akhirnya memang keluar mereka lah. Nah, si Wawan ini apa, keluar sangat jauh waktu itu. Memang tinggal di salah satu wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya waktu dulu itu bersama kakaknya. Nah, si dua kakaknya ini ngekos waktu itu dan mencari kerja. Nah, kebetulan beberapa bulan atau beberapa waktu lama tidak kontak ya dengan si abang pertama itu, tiba-tiba istrinya itu, mantan istri sih, karena memang waktu itu udah cerai ya si kakak ini. Ya mungkin istrinya itu merasa bahwa ada yang aneh dengan suaminya itu. Nah, mantan istrinya ini tiba-tiba menelpon Wawan waktu itu dan berkata bahwa sang kakak ini meninggal dunia karena sesuatu. Nah, sesuatu ini nggak tahu kenapa. Tetapi katanya itu sang kakak ini ditemukan meninggal dunia di apa, di kamarnya itu udah kaku aja apa badannya. Tiba-tiba mantan istrinya ini menghubungi Wawan dan bercerita tentang sesuatu yang Wawan sendiri udah kaget ya mendengarnya, karena sang kakak ini ternyata meninggal dunia. Nah, saat itu dia langsung bertolak ke rumah duka. Di rumah duka juga ternyata nggak ada orang sama sekali. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi di rumah duka itu nggak ada orang sama sekali. Mohon maaf ya, nggak ada orang sama sekali, hanya ada keluarga dari mantan istrinya. Nah, si mantan mertuanya itu juga bilang, aduh sebenarnya
aku tuh takut untuk ke sini karena apa? Si ini itu, si mantan suaminya itu orangnya itu kayak orang gila gitu. Aku itu takut karena memang waktu masih menjadi mantuku itu dia itu suka sekali mengancam, bahkan itu sampai mau membunuhku katanya gitu. Kalau enggak menurut itu kan, maka dari itu dia itu takut kalau semisal mau ke sana atau pergi ke rumah si mantan mantunya ini, Abang Wawan ini tadi. Nah, di sana Wawan juga terkejut karena tidak ada orang sama sekali. Akhirnya dia waktu itu yang riwa-riwi itu ya Wawan itu tadi. Wawan itu riwa-riwi dan melihat ke sana kemari, minta bantuan lah ke orang sekitar untuk mau merawat sang kakak. Ternyata eh, tetangga-tetangga dari kakaknya ini juga enggan untuk membantu karena memang beliau ini terkenal sebagai orang yang sangat amat angkuh dan juga sering sekali apa ya kayak bukan menggoda sih apa ya kayak eh, nggak suka gitu loh ke tetangganya mencari masalah kayak gitu. Akhirnya tetangga itu merasa enggan mau membantu saat beliau itu meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita seperti itu. Nah, akhirnya Wawan waktu itu ke Mudin. Mudinnya apa ya? Ya katanya yang mengatur pemakaman gitu. Ada kalau ada orang meninggal itu juga ke Mudin. Nah, ke Mudin hanya tanyalah ke bapaknya itu, "Pak, ini gimana? Ada salah satu wargamu yang meninggal dunia." "Oh ya, monggo silakan. Itu warga sekitar gimana?" Jadi udah berembuk lah ya, berembuk, selesai. Akhirnya mereka mau beberapa ada yang mau untuk menolong waktu itu dan kemudian eh adalah yang ke kuburan dan waktu itu memang merogoh kocek yang cukup apa ya, cukup besar Wawan karena memang dia harus membayar seseorang untuk mau menggali kuburan atau menyiapkan apa kain kafan kayak gitulah pokoknya. Nah, saat menggali kuburan itu ternyata orang makam itu tiba-tiba ke rumahnya itu dan mengatakan bahwa makam tidak ada yang bisa digali gitu. Jadi ya udah 1 jam waktu itu menggali makam dan ternyata tanahnya itu tidak bisa digali. Ya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita kayak gitu ya Allah. Semoga dosa-dosaku itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya apa? Si si kakak ini, si Wawan ini juga bingung ya mau di gimana ini ya. Ya udahlah, nelpon ke abangnya ini yang dulu itu si anaknya itu meninggal dunia. Nah, si kakak ini begini, ya udahlah karena kakak sendiri aku mau gitu kan. Si si abang ini juga udah apa ya hubungannya udah nggak baik banget gitu loh waktu itu sama sama abangnya itu tadi setelah kejadian itu akhirnya maulah dibawalah jenazah itu ke rumah sang adik ini tadi. Nah, di sana juga nggak bisa 1 jam digali, bahkan udah meminta tolong bantuan orang sana kemari itu tidak bisa sampai si adik ini di apa ya digunjing apa sih namanya dirasani sak desa gitu karena memang membawa jenazah yang nggak bisa dikubur karena udah beberapa tempat juga di makam umum sampai di dekat sana dan dekat desanya juga nggak bisa karena saat digali ada air lagi yang menggenang. Akhirnya satu-satunya apa cara atau hal terakhir yang ingin dilakukan waktu itu adalah dibawa ke rumah si Wawan ini tadi. Nah, sebenarnya sebelumnya itu sang istri itu juga menolak. Istri Wawan ini menolak karena memang takut
dapat imbas seperti di rumah abang yang nomor 2 ini tadi. Tapi Wawan waktu itu tuh bilang, janganlah, kita harus berbaik hati karena ini jenazah abang aku juga. eh, Bagaimanapun dosanya, bagaimanapun kelakuannya semasa hidup, itu di urusannya dia dan Allah. Jadi bukan urusan kita. Urusan kita adalah sebagai manusia yang masih hidup adalah mengurus jenazahnya untuk bisa diterima di bumi. Akhirnya dibawalah ke si Wawan ini tadi, dan Wawan bercerita kepada Pak Samsudin, dan Pak Samsudin akhirnya tahu, oh begini ternyata ceritanya. Oke, karena memang sudah berat ya. Akhirnya Pak Samsudin ini mau memulai prosesnya dari awal. Jadi jenazah itu dimandiin dengan bacaan doa atau kalimat, memang dikhususkan untuk memandikan jenazah ya waktu itu. Dimandiin, terus beberapa orang itu diajak untuk sholat. Waktu itu disolat, kalau bisa sih lebih dari 10 orang atau 15 orang lah ya, gitu katanya. Terus disolatkan. Akhirnya sebelum berangkat jenazah sebelum berangkat ini, Pak Samsudin berkata, wahai saksi yang berada di sini, beliau berkata bahwa tolong, mungkin di antara kalian itu ada yang dekat dengan Allah dan ada yang doanya diijabah oleh Allah, tolong doakan kepada sang mayit agar sang mayit ini diampuni dosa-dosanya, gitu. Terus Pak Samsudin itu sambil nangis karena waktu itu memang yang mungkin ya, kejadian itu adalah kejadian yang paling terkesan baginya gitu kan, karena selama ini memang ada cerita-cerita horor tentang pemandian jenazah, tapi Pak Samsudin itu menganggapnya itu sebagai hal yang wajar karena memang dosa orang itu berbeda-beda. Tetapi ketika mendapat jenazah seperti abangnya Wawan ini, juga membuat dirinya itu tersadar bahwa sebagai manusia itu kalau kita udah meninggal itu udah nggak bisa apa-apa, karena memang jenazah kita itu bakalan dirumat oleh orang-orang yang sedang hidup ini tadi. Dan waktu itu aku juga waktu diceritakan itu tuh sempet nangis gitu kan, karena inget dosa gitu kan. Gimana ya kalau mati kayak gitu. Maaf, aku sampai nangis karena memang takut gitu loh, sampai nangis. Mohon maaf. Jadi Pak Samsudin waktu itu minta maaf dan meminta seseorang yang hadir waktu itu berdoa kepada si mayat, si jenazahnya abangnya Wawan ini tadi, berdoa agar bagi kalian yang sedang mungkin doanya itu diijabah oleh Allah, tolong doakan jenazah dari abang Wawan ini untuk bisa dikebumikan sampai selesai gitu katanya, karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dia itu nggak bisa meninggalkan apa-apa gitu katanya, nggak bisa meninggalkan apa-apa kecuali ilmu dan amal baiknya gitu. Ya mungkin amal baik dari sang kakak bisa diterima oleh Allah dan bisa menebus dosa-dosanya yang pernah dia buat, itu katanya. Dan akhirnya jenazah dibawalah ke makam waktu itu, dan saat itu memang di makam itu ada insiden yang memang membuat Pak Samsudin menangis lagi, karena memang makam waktu itu banyak batu gitu kan, banyak batu dan nggak bisa digali, banyak batu dan nggak bisa digali kayak itu. Akhirnya aku nangis, maaf.
Karena aku takut gitu loh, takut dosa banget. Nggak video kok. Oke, maaf. Jadi waktu di makam akhirnya jenazah itu bisa dikebumikan. Ya meskipun ada beberapa halangan waktu itu yang terjadi, seperti saat digali itu ada beberapa batu cadas, ya nggak tahu sih itu batu apa, pokoknya yang besar-besar kayak gitu. Karena keikhlasan yang menggali kuburan itu, dan dia itu berdoa untuk, ya Allah, meskipun aku pendosa. Nah, saat di makam, sang penggali makam itu berdoa, ya Allah, janganlah sampai sesuatu terjadi, karena memang kasihan jenazah ini harus segera dikebumikan. Nah, akhirnya mereka mengalami kemudahan waktu itu saat menggali makam, dan kemudian memang udah bisa untuk jenazah dimakamkan di sana. Nah, saat itu pun Pak Samsudin mendengar cerita si penggali kubur ini juga nangis gitu kan. Ya Allah, kamu kamu mau berdoa untuk jenazah ini, udah pahala dari kamu. Iya Pak, meskipun aku ini pendosa, aku juga ingat dosa kalau udah menggali makam. Jangankan ingat dosa, aku pun juga ikhlas kok Pak, semisal nggak dibayar atau dimintai apapun gitu, karena aku memang ikhlas untuk menolong, karena kasihan aja sama Mas Wawan gitu, harus kesana kemari tanpa ada pertolongan dari siapapun. Akhirnya Pak Samsudin itu melaksanakan kewajibannya sampai selesai, dan makam si abang ini dimakamkan sampai selesai, dan alhamdulillah waktu itu jasadnya bisa dikebumikan dengan tenang. Begitulah cerita dari Pak Samsudin saat merawat jenazah dari abang Mas Wawan. Dan saya mohon maaf sekali, aku mohon maaf, dan aku mohon maaf sekali karena misal penyampaian di video ini sangat belepotan, karena memang aku itu merasa perasaanku itu juga terbawa gitu loh, sampai masuk ke dalam ceritanya. Bahkan aku mendengar cerita dari Pak Samsudin itu juga menangis. Ini aku sampai mikir, ya Allah, ya mungkin dosaku nggak sama ya seperti abangnya. Ya nggak tahu lagi, aku juga nggak bisa mengukur dosaku juga. Tiap-tiap manusia itu punya dosa masing-masing ya, nggak bisa ngukur juga, karena memang Allah yang tahu kadar dari dosa kita itu seperti apa. Tetapi semoga lah di kemudian hari kita itu bisa meninggal husnul khotimah, tanpa memberatkan siapapun, tanpa tanpa ada halangan apapun gitu. Allah mengijabah kita, bumi itu menerima jasad kita kayak gitu. Semoga dari video ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih sebelumnya, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Bagi kalian yang memiliki cerita dan ingin sekali untuk menuangkan ceritanya, dan ingin aku up di YouTube atau di tulisan, kalian bisa kirim melalui DMX di @siskanovi atau kalian bisa kirim email di berkasiska10@gmail.com, atau kalian bisa chat fast respon di WhatsApp 081936672448. Terima kasih karena sudah melihat video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.